Shalom, terima kasih sudah meluangkan waktu sejenak di tengah kesibukan Anda untuk duduk mendengarkan serta merenungkan kebenaran firman Tuhan. Kami berdoa agar waktu ini menjadi waktu yang menyegarkan bagi jiwa Anda. Topik renungan kita sepanjang minggu ini adalah berhenti merendahkan orang lain. Bagian firman Tuhan yang menjadi fokus perenungan kita adalah Filipi 2 ayat 3. Terjemahan baru 2 yang berbunyi demikian. Sebaliknya, hendaklah dengan rendah hati yang seorang menganggap yang lain lebih utama daripada dirinya sendiri. Jemaat yang dikasihi Tuhan, di masa sekarang ini ada banyak orang yang suka sekali mencari pengakuan, membandingkan diri sendiri dengan orang lain, bahkan merendahkan sesama demi mempertahankan harga diri dan mendapat pujian. Namun, firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk menjadi berbeda dari orang kebanyakan. Sebagai pengikut Kristus, kita dipanggil untuk hidup dengan kerendahan hati dalam menjalani relasi dengan sesama. Rasul Paulus menyadari adanya ancaman yang dapat memecah persatuan jemaat di Filipi. Oleh karena itu, ia memberikan nasihat yang berisi 2 larangan dan 2 perintah sebagai pedoman untuk memelihara kesatuan jemaat. Pertama, jemaat dilarang melakukan sesuatu karena ingin mencari kepentingan sendiri. Kedua, mereka tidak boleh mencari puji-pujian dari orang lain karena itu sia-sia belaka. Sebaliknya, mereka justru diperintahkan untuk hidup dengan rendah hati dan menganggap orang lain lebih utama daripada diri sendiri. Seringkali hubungan dalam keluarga, pertemanan, maupun pekerjaan menjadi renggang karena ego kita yang merasa diri paling benar, paling hebat, dan paling penting. Tanpa kita sadari, sikap itulah yang kerap menjadi akar dari berbagai perselisihan, alih-alih merendahkan orang lain dan meninggikan diri sendiri. Kita diingatkan untuk belajar rendah hati dengan menghargai, menghormati, dan memandang orang lain lebih utama daripada diri kita. Namun sayangnya, masih banyak orang yang menyalahartikan kerendahan hati sebagai sikap merendahkan diri. Padahal, kerendahan hati menurut Alkitab adalah bagaimana kita memperlakukan orang lain dengan penuh kasih dan menempatkan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Ini adalah inti dari pertobatan dalam menjalin relasi dengan sesama. Walau nasihat yang ditulis oleh Rasul Paulus sewaktu berada dalam penjara ini ditujukan kepada jemaat di Filipi, tetapi nasihatnya masih relevan hingga saat ini. Kita sebagai orang percaya juga dapat menerapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Kita bisa memulai dengan memberi kesempatan kepada orang lain untuk berbicara, belajar mendengarkan dan menghargai pendapat orang lain, bersedia melayani tanpa mencari pengakuan atau pujian, membantu dengan tulus tanpa mengharapkan balasan, serta mengutamakan kerjasama daripada persaingan yang egois. Dengan begitu, karakter Kristus semakin nyata dalam diri kita. Mari kita merenungkan sejenak bagaimana kita dapat menerapkan kerendahan hati di rumah, di sekolah, di tempat kerja, maupun di gereja dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu yang dapat kami pelajari hari ini. Ajarilah kami untuk selalu hidup dalam persatuan. Berikanlah kami hati yang rendah hati dan selalu menganggap orang lain lebih utama dari diri kami sendiri. Arahkan hati kami untuk melayani dengan tulus tanpa mengejar keuntungan dan pujian. Kiranya melalui hidup kami, orang-orang dapat melihat kasih dan persatuan. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Kiranya renungan hari ini boleh menuntun langkah kita sepanjang hari ini. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa lagi dalam renungan kita bersama esok hari. Tuhan Yesus memberkati.